Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman ya, kita baru bisa mulai live sekarang, mundur 34 jam karena ada hal-hal yang perlu saya selesaikan tadi sehingga baru bisa persiapan untuk live ya sekitar jam setengah sepuluhan gitu. Jadi kita mundur 3/4 jam ya. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti walaupun sebentar gitu, setidaknya untuk menanyakan hal-hal yang ditanyakan ya. Jadi teman-teman seperti biasa sebelum kita mulai untuk live kali ini, saya memberikan kesempatan ya teman-teman untuk menanyakan segala hal terkait dengan dunia tulis menulis. Apa saja teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Saya akan coba jawab. Nanti setelah saya jawab, baru saya akan membahas topik pembahasan untuk live kali ini gitu. Tapi kalau memang ternyata belum ada pertanyaan, saya akan langsung ke pembahasan topik dan teman-teman tetap bisa menanyakannya kapan saja, apapun pertanyaannya, baik terkait dengan topik live ataupun tidak terkait dengan topik live, sepanjang itu masih terkait dengan dunia tulis menulis, saya akan coba jawab. Setelah saya jawab, baru melanjutkan penjelasan lagi. Nah, untuk kali ini, selamat gabung Kak Yusuf Maulana ya. Untuk kali ini kita akan membahas topik yang apa namanya, topik yang menarik ya, masih seperti kemarin membahas mengenai novel, akan tapi kalau kemarin mungkin agak berat ya, kita membahas novel dan juga cerpen yang terkait dengan dunia politik. Kali ini kita juga akan membahas cerpen juga ataupun juga novel, akan tapi dengan topik yang lain. Topiknya terkesan ringan, akan tetapi sebetulnya ya cukup berat juga sih, tergantung ya teman-teman ya. Itu tergantung penulis bagaimana mengolahnya. Jadi sebuah isu yang berat pun jika penulis bisa mengolahnya dengan baik, tentu akan menjadi sebuah tulisan yang menarik ya. Selamat bergabung ke MDI Official ke ini ya. Dan kita kali ini akan membahas topik mengenai novel ataupun juga eh, cerpen yang bertema perempuan ya. Jadi ya ini sih nggak ada maksud untuk apa ya, untuk maksud eh, mempertentangkan perbedaan gender ataupun juga untuk apa namanya, untuk ya istilahnya untuk inilah ya, memberikan apa perpisahan ataupun juga memberikan separasi antara pria dan wanita gitu, antara laki-laki dan perempuan. Nah, gitu. Tapi memang pada kenyataannya isu-isu perempuan itu mempunyai tempat yang sangat khusus ya dalam kehidupan kita di dunia ini sehari-hari, sehingga dalam karya sastra pun, dalam karya fiksi pun juga kita menempatkan perempuan itu ataupun wanita ya itu dalam konteks suatu tema yang khusus gitu ya. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki tidak ada apa namanya penempatan suatu tema khusus gitu. Kalau laki-laki ya itu tergantung genrenya. Kalau bercerita tentang cinta laki-laki ya berarti genre roman. Kalau bercerita tentang pemecahan misteri ya berarti masuk genre misteri gitu. Tapi tidak ada khusus suatu tematik tertentu ataupun ya walaupun belum masuk genre tapi bisa disebut tematik khusus yaitu tematik perempuan gitu ya. Nah, ini ya mungkin nanti dalam pembahasan ini kita akan sedikit banyak mengetahui kenapa perempuan itu menempati tempat yang khusus dalam dunia sastra sehingga ada tematik tertentu khusus perempuan yang berbeda dengan laki-laki ya. Mungkin kalau bercandanya gambaran umumnya ya kita kenal Hari Ibu, kalau di Indonesia kita nggak kenal Hari Bapak kan ya, ya sama gitu. Karena apa? Ibu itu kan mempunyai tempat yang sangat penting gitu. Sama dengan eh, perempuan, wanita ya, secara umum juga mempunyai tempat yang sangat penting gitu. Jadi itulah kenapa untuk kali ini kita akan membahas tematik khusus perempuan dan ternyata setelah saya riset sedikit untuk bahasan malam ini ternyata banyak hal-hal yang menarik yang saya temui ketika saya melakukan riset kecil untuk menyusun materi live kali ini ya mengenai karya fiksi yang bertema perempuan gitu. Nah, untuk membahas tema karya fiksi yang perempuan sebetulnya sih untuk metode ataupun cara-cara penulisan itu kurang lebih sama ya teman-temannya. Dengan saya sering menjelaskan bagaimana metode membuat sebuah karya fiksi, novel atau cerpen kurang lebih sama. Akan tetapi di antara kesamaan tersebut saya akan membahas hal-hal yang bersifat spesifik, bersifat khusus yang membahas mengenai eh, suatu tema tulisan yang menggunakan tema perempuan ya. Jadi tetap ada karakter atau penokohan, tetap ada nanti ada plot alur cerita, tetap ada plot twist, kejutan, tetap ada alur konflik, tetap ada gaya bahasa, tetap ada apa namanya, tetap ada itu sudut pandang penulisan, tetap ada nanti proses
penulisan, proses revisi itu pasti tetap ada ya, karena itu adalah suatu atau itu adalah bagian dari 5 tahapan menulis yang pernah saya jelaskan di beberapa live sebelumnya, dan bahkan saya membuat khusus 21 TikTok series mengenai 5 tahapan menulis yang teman-teman bisa akses gratis di profil saya. Teman-teman tinggal masuk profil saya, kemudian cari playlist ataupun daftar putar sharing menulis, diklik di situ ada 21 video, teman-teman bisa lihat semua gitu. Nah, walaupun demikian untuk pembahasan kali ini yang mengenai tematik perempuan, tetap ketika saya menerapkan tahapan-tahapan menulis, tetap itu ada yang sifat-sifatnya khas ataupun khusus perempuan ya. Jadi hal tersebut memang membedakan dengan menulis tema novel yang lain ya, novel-novel yang sifatnya tidak gender, tapi novel-novel yang terkait dengan genre-genre umum gitu. Nah, itu sih teman-teman. Sekarang kita bahas aspek pertama dari kita menulis sebuah karya tulis fiksi berkaitan dengan tema perempuan. Yang pertama adalah karakterisasi. Jadi karakterisasi itu kan adalah suatu kita menciptakan, menentukan suatu tokoh-tokoh dalam sebuah tulisan ya, baik itu tokoh utama yang biasanya terdiri dari tokoh protagonis dan antagonis, kemudian juga tokoh pendukung, dan juga tokoh pelengkap ya. Ya kita kalau di film ya disebut tokoh figuran lah ya. Gitu. Jadi kita sebelum kita memulai suatu tulisan kita harus lengkap tokoh-tokoh yang akan kita masukkan ke dalam tulisan kita gitu. Nah makanya kalau untuk tematik perempuan ini karena tokoh utamanya udah pasti perempuan ya, karena memang kita membahas topik perempuan ya, makanya kita harus membuat karakterisasi ataupun penokohan yang kuat untuk tokoh utama tersebut yang adalah perempuan ya, yang adalah wanita gitu. Nah, tokohnya bisa antagonis, bisa protagonis ya. Mungkin secara umum protagonis itu adalah tokoh baik, antagonis adalah tokoh yang tidak baik. Itu secara umum teman-temannya, tapi dalam prakteknya mungkin tidak sehitam putih itu karena masih ada yang sifatnya abu-abu. Nah, mungkin yang menarik di sini ya teman-teman, saya akan memberikan contoh sebuah novel atau sebuah karya tulis yang teman-teman pasti tidak menyangka ini adalah yang juga ada unsur karya tulis yang menekankan kepada unsur perempuan ya. Karena ini adalah karya tulis yang sifatnya umum, general, bahkan masuk ke dalam sebuah novel bergenre sastra anak gitu. Kalau ini novel ini sering saya bahas dalam pembahasan-pembahasan novel sebelumnya dengan berbagai topik, dan ya herannya memang selalu keluar gitu karena memang novel ini apa namanya fenomenal ya. Teman-teman ya lagi-lagi pasti udah tahu ya novel Laskar Pelangi ya yang difilmkan karya Ander Hirata itu kan udah pasti ya, itu udah pasti cerita mengenai sastra anak-anak ya. Jadi bagaimana persahabatan anak-anak tersebut. Nah, tapi di situ kita bisa di situ juga tetap ada unsur walaupun ini tidak masuk ke dalam tematik novel perempuan, akan tetapi peran perempuan di sini sangat kuat gitu, dan itulah saya jadikan contoh bagaimana membuat suatu karakter perempuan yang kuat dalam sebuah novel, walaupun dalam Laskar Pelangi perempuan ini adalah tokoh pendukung, bahkan tokoh pelengkap ya, bukan tokoh utama. Kalau tokoh utamanya kan anak-anak itu kan, si bocil-bocil, gerombolan bocil itu yang dipimpin sama Anda Hirata itu. Nah, di sini peran perempuannya adalah peran yang pertama, peran ibu-ibu mereka ya. Jadi kan di dalam film tersebut juga dijelaskan bagaimana ibu-ibu mereka itu membentuk karakter anak-anak bolang-bolang dari Laskar Pelangi ini sehingga menjadi karakter yang kuat masing-masing gitu. Dan yang karakter kedua untuk perempuannya adalah karakter ibu gurunya ya. Saya lupa nama ibu gurunya siapa, mungkin teman-teman ada ingat ya, kalau teman ingat mungkin teman-teman bisa ngikutin saya di kolom komentar ya siapa namanya gitu. Kalau nggak salah pemainnya pemerannya siapa ya? Lupa ya terus terang. Tapi yang jelas itu teman-teman pasti ingat ya, ibu gurunya yang satu-satunya guru di sekolah tersebut, satu sekolah yang hanya punya satu kelas dengan kondisi yang memprihatinkan, dan juga satu kepala sekolah. Nah, si ibu itu juga berhasil membangun karakter anak-anak si bolang-bolang tadi itu, walaupun dalam kesederhanaan bisa menjadi karakter yang kuat itu. Bahkan banyak yang berprestasi seperti Anda Hirata yang akhirnya bisa dapat beasiswa sampai ke Perancis gitu kan. Nah, itu sih teman-teman yang jadi untuk sebuah novel perempuan kita harus bentuk pengkarakterisasian yang kuat gitu. Sedangkan untuk sebuah novel sastra anak aja kita bisa, Andre Hirata bisa membuat sebuah penokohan perempuan yang kuat walaupun itu adalah hanya tokoh ataupun karakter pendukung. Nah, bagaimana jika kita menulis novel yang bertematik perempuan, ya udah pasti kita harus bisa
membentuk suatu tokoh utama karakter perempuan yang kuat dalam eh, novel ataupun cerpen tersebut. Nanti saya akan kasih contoh ya teman-temannya novel-novel yang bertemakan perempuan yang itu kita bisa sedikit bahas bagaimana peran-peran utama di dalam novel tersebut yang adalah perempuan yang bisa dibentuk, diciptakan secara kuat oleh penulisnya masing-masing gitu. Nah itu yang pertama ya karakterisasi yang yaitu kita harus mengkarakterisasikan tokoh utamanya yang adalah perempuan itu dengan sangat kuat sebagai tokoh penggerak dari keseluruhan jalan novel ataupun tulisan tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tema. Jadi tema lagi-lagi tema untuk sebuah novel perempuan itu beda ya dengan novel yang lain gitu. Walaupun nanti saya jelaskan bahwa ada juga novel-novel yang tidak secara khusus bahas perempuan, akan tetapi bisa dikategorikan juga novel bertema perempuan. Walaupun tematiknya agak bersifat universal ya, tidak bersifat perempuan. Nah, tapi kali ini kita akan bahas khusus tema-tema yang langsung terkait dengan dunia perempuan sehingga ya novelnya secara kuat bisa kita sebut sebagai novel yang bergenre perempuan ya. Selamat bergabung Kak Enik ya. Kita sedang membahas mengenai eh, novel yang bertemakan perempuan dan sekarang kita sedang bahas aspek-aspeknya. Aspek keduanya adalah tema gitu ya. Nah, ada beberapa tema besar dari sebuah novel ataupun sebuah cerpen mengenai perempuan. Yang pertama adalah eh, mengenai ini, jadi mengenai kesetaraan perempuan gitu ya. Jadi ya artinya di sisi sini isinya pasti mengenai perjuangan seorang perempuan bagaimana untuk mendapatkan kesetaraan. Contohnya adalah misalnya bagaimana kisah seorang wanita karir misalnya di suatu kantor dengan segala stigma dan juga stereotip yang buruk mengenai wanita yang bekerja, dia bersaing dengan rekan-rekan kerjanya yang laki-laki sehingga bisa mendapatkan posisi puncak. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari tematik perjuangan perempuan ataupun juga kesetaraan dari perempuan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah peran perempuan dalam keluarga. Di sini ya tentu sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai pengatur keluarga. Nah, di situ bisa menjadi topik dari eh, sebuah novel ya walaupun mungkin ya itu tadi kan tadi novel Laskar Pelangi kan sebetulnya novel sastra anak kan tapi di situ diperankan ibu-ibu mereka itu adalah tokoh yang kuat gitu. Nah di dalam sebuah novel sastra anak saja kita bisa membentuk suatu karakter ibu yang kuat apalagi jika kita menulis novel yang bertematik perempuan ya tentu kita seharusnya lebih bisa lagi membuat tematik peran perempuan dalam keluarga secara lebih kuat kan jauh lebih kuat daripada di dalam novel Laskar Pelangi gitu di mana jadi tadi ibu-ibu tuh umumnya adalah sebagai tokoh pendukung saja atau bahkan tokoh pelengkap dari sebuah novel Laskar Pelangi gitu. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi identitas perempuan gitu. Jadi eksplorasi identitas perempuan itu adalah bagaimana perempuan mencari jati dirinya gitu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita di dalam kehidupannya, baik kehidupan keluarga, kehidupan sosial, dan juga kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi di sini adalah proses pencarian identitas suatu wanita ya. Nah, jadi misalnya contoh aja ya, contoh novel Ayat-Ayat Cinta ya teman-teman ya dari Habibur Rahman Ezorazi, yaitu kan bercerita mengenai bagaimana seorang wanita menghadapi hidup, menjalani kehidupannya sebagai seorang dosen sekaligus single mother ya, sebagai orang tua tunggal gitu. Jadi single parent maksudnya, jadi sebagai single parent ya, itulah. Jadi itu adalah suatu bentuk eksplorasi identitas perempuan gitu dengan statusnya sebagai single parents dan juga sebagai dosen ya bagaimana dia menempuh kehidupannya mencari jati dirinya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang kepala keluarga gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang kedua aspek dari yang dapat menentukan memperkuat sebuah novel itu menjadi sebuah novel yang bertematik perempuan itu adalah tema ya. Jadi lagi-lagi saya ulangi tematiknya itu yang pertama adalah perjuangan kesetaraan perempuan, kemudian yang kedua adalah peran perempuan dalam keluarga dan yang ketiga itu adalah oh, terima kasih Kak Bian, udah check out ya. Kebetulan emang lagi nggak ada promo sih Pak ya, lagi untuk ini ya, untuk Kakak check out yang mana ya, buku yang mana ya? Itu kalau buku emang lagi nggak ada promo sih Kak. Jadi kemarin sellernya sempat ada dapat promo dari TikTok, tapi kemarin kebetulan sudah selesai periodenya dan belum ada misi lagi sehingga belum dapat promo gitu ya. Nah, terima kasih Pak Yubian ya sebelumnya ya. Nah sekarang saya lanjutkan lagi ya.
Pak Bian dan teman-teman yang lain, kita sekarang membahas yang ketiga ya, aspek yang penting dari sebuah kita melakukan ataupun kita membuat sebuah novel yang bertemakan perempuan. Yang ketiga adalah setting ya. Jadi setting itu adalah latar belakang sejak apa cerita kita gitu. Bisa latar belakang lokasi, tempat, bisa latar belakang waktu gitu. Nah, contohnya adalah misalnya kita mengenai novel Siti Nurbaya ya dari Mara Rusli kan. Di situ kan ada latar belakang tempat, yaitu latar belakang kehidupan konservatif keluarga di Minangkabau gitu kan. Kemudian latar belakang waktunya yaitu kan pada zaman penjajahan Belanda kan, pada zaman masih konservatif di mana mungkin peran perempuan waktu itu masih masih tersisihkan lah ya dalam kehidupan sosial gitu. Perempuan masih belum punya peran dan masih bisa diatur oleh keluarga untuk kehidupannya sehingga tidak dapat menentukan kehidupannya sendiri ya, beda dengan laki-laki ya waktu itu juga sudah punya, apalagi kan di Padang kan laki-lakinya banyak yang merantau gitu ya, sehingga mempunyai kemandirian yang kuat untuk menentukan jalan hidupnya gitu, beda dengan perempuan. Jadi ya teman-temannya setting itu bisa setting tempat, lokasi, bisa sekaligus juga setting waktu peristiwa gitu. Jadi ya contoh paling gampangnya itu tadi novel Siti Nurbaya ya, yang langsung menyatakan setting tempatnya di sebuah keluarga Minang yang konservatif dan kemudian setting waktunya yaitu ya pada zaman Belanda ya, di mana peran perempuan waktu itu memang masih ya bisa dibilang tersisihkan lah ya, terbelakangkan lah ya, jadi belum ya jauh lah dengan situasi sekarang gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah eh, gaya penulisan beragam ya. Jadi eh, gaya penulisan beragam itu adalah di mana kita gaya penulisan itu bisa bersifat spesifik memperkuat peran dari tokoh utama perempuan tadi gitu. Ini misalnya adalah mungkin teman-teman pernah baca ya, saya terus terang belum pernah baca novel ini, tapi baru baca resensinya, novel dari D. Lestari ya, Perahu Kertas, itu kan bercerita mengenai perjalanan seorang wanita mencari jati dirinya kan, mencari identitas dirinya gitu, di mana di situ banyak menampilkan perasaan dan pemikiran dari tokoh utama wanitanya gitu. Dan sini kan gaya penulisannya lebih kepada yaitu tadi kan bisa macam-macam. Kalau di sini di novel ini gaya penulisannya adalah gaya penulisan yang uh, ini apa yang runtut urut menjelaskan bagaimana perkembangan karakter dari tokoh utama wanita tadi dalam mencari identitas dirinya gitu ya. Jadi gaya penulisan itu tentu beragam ya, tergantung penulisnya mau menulis seperti apa gitu. Apakah menulis dengan gaya penulisan tadi berurut kah, ataukah mungkin gaya penulisan yang fast forward, bergerak maju mundur ataupun apapun. Tapi intinya adalah gaya penulisan yang kita pakai itu intinya selalu menekankan peran perempuan gitu. Jangan bahkan malah melemahkan kan. Misalnya kita menggunakan gaya penulisan yang fast forward, kita bercerita ke masa depan dulu, kemudian baru cerita masa belakang gitu. Mungkin di masa depannya menunjukkan identitas perkembangan dari wanita tersebut. Akan tetapi pada saat bercerita masa lalu ternyata tidak ada hal signifikan yang menunjukkan adanya perkembangan karakter, perkembangan kepribadian, identitas dari tokoh wanita tersebut. Itu kan berarti kan tidak memperkuat. Kenapa? Misalnya di bangsa sekarang wanita tersebut sudah bisa menemukan jati dirinya secara utuh mengenai dirinya sebagai perempuan gitu, dan bagaimana menemukan dirinya mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat gitu. Kalau kita tadi tidak bisa menjelaskan proses di masa lampaunya adalah proses yang mengarah kepada masa depan gitu. Jadi apapun gaya penulisan yang teman-teman pakai ya teman-teman harus bisa memastikan bahwa itu memperkuat tujuan kita untuk mengangkat novel tersebut jadi novel yang bertemakan wanita gitu ya. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian kelima adalah dampak sosial gitu. Jadi bagaimanapun kalau novel yang mengangkat isu-isu perempuan pasti si penulisnya itu punya misi ya, punya pesan yang ingin disampaikan, punya tujuan yang ingin dicapai gitu. Dan oleh karena itu ya biasanya tujuannya untuk menginspirasi wanita ya. Menginspirasi bisa macam-macam. Jadi misalnya kalau yang mengenai perjuangan wanita ya mungkin menginspirasi wanita untuk bisa berjuang di tengah-tengah mungkin stereotip atau pandangan negatif, pandangan yang kurang baik mengenai dunia wanita tersebut. Misalnya tadi kan wanita karir, wanita di dunia kerja, apalagi mungkin di dunia kerjanya ada dunia kerja yang selama ini dominan laki-laki, misalnya di pertambangan misalnya ya yang banyak laki-laki, tetapi
ternyata ada seorang wanita berhasil membuktikan bisa mempunyai prestasi yang hebat. Nah, itu kan kalau bisa membuat menarik novel tersebut, ya otomatis bisa memotivasi wanita lain bahwa mereka pun dimanapun tempat berkarya pun mereka pasti bisa gitu sepanjang mereka mau berusaha. Nah, jadi itulah tujuannya misi-misi tersebut mempunyai dampak-dampak sosial ya gitu. Nah, contoh novelnya itu adalah novel dari yang mengangkat isu-isu perempuan dan juga menginspirasi banyak perempuan untuk berprestasi ya, untuk menunjukkan dirinya, identitas dirinya. Itu novel Garis Waktu dari Fisar Besari. Ya, lagi-lagi saya belum pernah baca teman-teman ya, terus terang ya. Ya karena memang waktu membaca saya terbatas ya. Saya lebih ya selain aktivitas kerjaan, saya juga lebih membaca untuk riset. Jadi ketika saya menulis, saya melakukan riset. Jadi bukan membaca untuk apa namanya, memperluas wawasan ya teman-teman ya, terus terang begitu ya. Jadi apalagi saya banyak menulis buku-buku marketing, buku-buku branding, buku-buku bisnis, ya otomatis ya saya ketika akan menulis ya tentu saya harus banyak riset ya, sehingga waktu saya membaca lebih banyak ke arah-arah tersebut gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang pernah baca ya novel Garis Waktu dari Firsa Basari. Itu kan perjalanan ya, sama lah, itu perjuangan apa, sama dengan tadi novel Perahu Kartasi dari Di Lestari. Itu ya perjuangan seorang wanita ya dalam menempuh kehidupannya, dalam mencari dirinya dengan berbagai konteks sosial dan budaya yang belakanginya gitu. Jadi ya itu lagi-lagi menginspirasi wanita untuk berjuang mengatasi segala hambatan, terutama hambatan yang bersifatnya sikap ataupun juga pandangan dari pihak lain ya. Saya nggak mengatakan pihak lain itu pria lah, belum tentu juga gitu. Bisa jadi perempuan juga yang mempunyai pandangan misalnya terhadap wanita karir, ataupun wanita misalnya yang bekerja di bidang pertambangan. Itu mungkin banyak wanita-wanita yang justru perempuan-perempuan juga yang memandang sinis misalnya, kan itu kan berarti kan tidak hanya pria, mungkin hambatan dari seorang perempuan mencari jati dirinya bisa jadi justru dari sesama perempuan ya. Jadi kan ya itu sih apa namanya, jadi kita tidak membahas mengenai ini ya dikotomik gender ya, pria dan wanita ya, tapi bahwa perempuan itu menghadapi tantangan ya dari semua pihak, bisa aja dari laki-laki ataupun juga bisa saja dari pihak perempuan sendiri gitu. Nah, itu sih teman-teman. Jadi ada 5 aspek ya teman-teman yang bisa memperkuat sebuah novel itu menjadi novel yang berfokus kepada tema perempuan ya. Jadi walaupun saya bilang tadi ada banyak tema-tema yang juga sedikit mengangkat isu perempuan, tapi sebetulnya tema-tema yang umum, sehingga kita tidak bisa menyebutnya sebagai sebuah novel ataupun cerpen yang bertemakan bertemakan sebuah apa namanya, sebuah novel yang bertemakan khusus perempuan ya, yang mengangkat isu-isu perempuan gitu. Nah, jadi yang ada kelima, yang pertama dia karakterisasi, yaitu kita harus membentuk, menciptakan, menentukan sebuah karakter atau tokoh utama yang adalah perempuan tuh, yang tokoh-tokoh yang kuat gitu, sehingga dapat mengangkat isu-isu perempuan dalam novel tersebut karena terdapat tokoh utama perempuan yang kuat. Itu yang pertama ya, karakterisasinya. Kemudian yang kedua tema ya, jadi tema untuk sebuah novel bertema perempuan itu secara umum dibagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah mengenai perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan ya, kesetaraan gender gitu. Kemudian yang kedua adalah peran perempuan dalam sebuah rumah tangga gitu ya, dalam keluarga. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan perempuan mencari jati diri dirinya sebagai perempuan gitu. Nah, selamat bergabung Mr. Aditya ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai novel yang bertematik perempuan, dan sekarang kita sedang membahas aspek-aspek yang bisa memperkuat sebuah novel itu mempunyai tematik perempuan gitu, yang kuat dan bisa terlihat jelas oleh para pembaca gitu. Jadi pertama karakterisasi, yang kedua tema, kemudian yang ketiga adalah setting. Nah, setting itu juga menentukan gitu. Jadi setting itu bisa setting waktu, bisa setting tempat ya. Kalau untuk gambarannya, contoh yang mudah adalah saya jelaskan tadi novel Siti Nurbaya ya. Siti Nurbaya settingnya ada berlatar belakang kehidupan keluarga Minang yang konservatif. Nah, itu adalah setting tempat, lokasinya, kemudian setting waktunya ya, pada zaman penjajahan Belanda ya, di mana peran wanita waktu itu, peran perempuan masih terpinggirkan kan. Bahkan Ibu kita Kartini pun tahun berapa ya saya lupa ya, sekitar ya 1800-an akhir aja pun bisa mendirikan sekolah aja sudah menjadi suatu prestasi yang sangat besar kan.
ya bisa dibayangkan seberapa waktu itu masih tersisihkannya peran perempuan dalam sebuah eh, keluarga, apalagi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan gitu. Nah itu yang ketiga setting. Kemudian pada gaya penulisan ya teman-temannya, gaya penulisan ya juga kita harus tentukan gaya penulisan yang lagi-lagi memperkuat peran perempuan dalam novel tersebut sehingga bisa mengangkat tematik perempuan dalam novel tadi gitu. Jadi jangan sampai kita mungkin ingin berkreasi menciptakan alur gaya penulisan yang menarik tapi justru melemahkan isu-isu perempuan dalam novel tersebut gitu ya. Saya kasih contoh tadi misalnya sebuah novel yang bergerak dari fast forward dari bercerita masa depan dulu kemudian kilas balik flashback ke masa belakang dan ternyata masa belakang itu tidak sambung dengan masa sekarang yang menunjukkan bahwa wanita itu misalnya sudah berhasil, sudah bisa mendapatkan jati dirinya, tapi perjalanan di masa lalunya, jalan alur ceritanya tidak menunjukkan kepada pencapaian tersebut. Dan itu kan berarti kan sifatnya kontraproduktif ya, artinya tidak mendukung upaya untuk menengahkan isu-isu perempuan dalam novel tersebut gitu. Nah, kurang lebih itu. Kemudian yang ke ini ya, yang keempat, kemudian yang kelima ada dampak sosial. Jadi ya karena tematik perempuan umum yang mengangkat isu-isu mengenai perempuan, yang saya bilang tadi ya, apakah itu kesetaraan gender, peran wanita dalam keluarga, kemudian ataupun juga perjalanan jati diri seorang perempuan mencari jati dirinya, ya tentu kita harus bisa menyisipkan pesan-pesan isu-isu yang sesuai dengan tema tersebut gitu sehingga bisa menginspirasi bahkan memberikan motivasi bagi pembacanya ya yang bersifat sosial gitu. Jadi ya misalnya ya perjalanan identitas itu tadi wanita yang berhasil mengatasi segala macam hambatan di dunia kerjanya sehingga bisa mencapai posisi puncak walaupun banyak tantangan baik dari laki-laki dan juga perempuan juga yang sinis dengannya itu kan bisa memotivasi orang lain bahwa ya saya pun harus bisa seperti itu gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-temannya apa selamat bergabung Kak Sam Menyeng ya. Kita sekarang baru saja selesai membahas faktor-faktor yang ataupun aspek-aspek yang bisa memperkuat sebuah novel itu menjadi novel yang bertematik perempuan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor-faktor aspek-aspek yang mendukung. Nah, sekarang pembahasan berikutnya kita sudah berapa jam ya? Ya sekitar sudah setengah jam 40 menit ya. Masih ada waktu. Mungkin saya sekitar setengah 12 selesai. Nah, eh, yang berikutnya adalah tematik perempuan gitu. Jadi sebetulnya apa saja? Saya sudah jelaskan kan tematik perempuan itu ada tiga ya. Tematik perjuangan kesetaraan gender, kemudian tematik peran wanita dalam keluarga dan juga tematik apa namanya tematik perjuangan wanita perempuan mencari identitas diri. Nah sekarang saya akan coba jelaskan sedikit dan juga sedikit lebarkan tematik tadi sehingga teman-teman mungkin yang ada ide untuk menulis cerpen ataupun novel mengenai tematik perempuan itu bisa mengangkat salah satu tema ini gitu ya. Tema ini adalah pengembangan dari tiga tema yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, misalnya ini contoh ya teman-teman, tidak harus 6 tema ini, bisa jadi teman-teman punya ide tema yang lain. Ini adalah tema-tema yang saya terpikir mungkin bisa memberikan referensi, memberikan gambaran teman-teman sehingga teman-teman bisa mungkin menemukan ide-ide yang lain gitu ya. Dan teman-teman bisa kalau ada ide lain bisa langsung berikan di ini ya kolom komentar teman-teman ya, dicantumkan di sana sehingga kita bisa membahasnya. Saya juga bisa membahas hal tersebut gitu. Nah, yang pertama adalah tentu ya tema perempuan kebanyakan adalah perjuangan kesetaraan gender ya karena ya kita tahu juga gitu walaupun masa sekarang itu sudah banyak perkembangan ya untuk kesetaraan gender perempuan akan tetapi tetap masih ada sekat-sekat di berbagai bidang yang istilahnya menghalangi kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki gitu ya apa namanya yaitu macam-macam sih apa diskriminasi dan dalam petik ya walaupun sekarang mungkin dalam diskriminasi yang halus gitu baik di lingkungan pekerjaan di lingkungan pendidikan gitu kan di lingkungan sosial bahkan di lingkungan politik sampai misalnya ada undang-undang yang menyatakan bahwa eh, sekitar kalau nggak salah ya 20% dari 20% atau 40% gitu. Jadi calon legislatif yang apa namanya calon anggota DPR, DPRD yang diajukan oleh partai-partai ketika akan mengajukan nama-nama calon anggota DPR, DPRD untuk ikut pemilihan umum tahun 2024 nanti itu harus dari kalangan perempuan, sampai harus sebut angka gitu. Eh,
Saya lupa secara apa sih angkanya, antara 20 sampai 40, tapi artinya khusus disebut angka. Maksudnya apa? Berarti kan tidak boleh minimal di bawah itu gitu kan. Terlepas apakah mungkin partai tersebut punya sumber daya eh, calon legislatif yang benar-benar mumpuni, benar-benar berkualitas dengan jumlah tersebut, ataupun mungkin hanya setengahnya lagi ya sekedar memenuhi syarat mungkin, tapi setidaknya aturan tersebut, regulasi tersebut ya juga menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk kesetaraan wanita, kesetaraan gender perempuan dalam dunia politik ya, yang dulu ya mungkin kalau di Indonesia puluhan tahun yang lalu masih didominasi oleh laki-laki ya untuk dunia politik. Nah itu juga di dalam hal-hal yang lain ya, kalau dalam dunia pendidikan misalnya mungkin masih ada keluarga yang memprioritaskan laki-laki gitu untuk sekolah, mungkin kalau perlu sekolah sampai ke tingkat doktor gitu. Sebenarnya kalau perempuan mungkin cukup sampai SMA misalnya itu, bahkan kalaupun mau kuliah ya kalau bisa D3 aja gitu. Masih banyak pandangan yang seperti itu ya. Walaupun sebetulnya si anak perempuan tadi mungkin jauh lebih potensial untuk berhasil karena mungkin misalnya lebih cerdas, lebih rajin, kemudian prestasinya lebih tinggi dalam bidang akademik. Jadi itu sih yang pertama adalah yaitu tematiknya ada perjuangan kesetaraan gender, dan itu sangat luas. Jadi teman-teman bisa mengangkat dari berbagai sisi ya, baik dari sisi sosial, politik, pendidikan, kemudian ekonomi, dan juga berbagai sisi yang lain gitu. Nah itu tema yang pertama ya, perjuangan kesetaraan gender. Kemudian yang kedua adalah peran keluarga, peran perempuan dalam keluarga. Kalau itu sih banyak macam ya, bisa jadi kan ya sering ada istilah, ada pepatah, ada kata peribahasa bahwa keberhasilan seorang pria itu sebagian, bahkan ada petik sebagian besar adalah peran wanita. Nah itu kan berarti kan menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan berarti wanita itu harus selalu di depan gitu kan. Kalau tadi yang topik pertama berarti kan wanita harus di depan kan. Nah kali ini bisa jadi wanita itu di tengah atau bahkan di belakang gitu. Tapi keberhasilan yang ada pada keluarga tersebut ya itu tidak lepas dari peran perempuan. Bisa jadi dalam bentuk seperti itu. Jadi teman-teman mungkin jangan membayangkan bahwa sebuah novel bertematik perempuan itu harus ya mohon maaf ya, mungkin mirip-mirip sebuah novel feminisme ya, bukan harus seperti itu gitu. Karena setiap orang kan, setiap perempuan pun juga punya patokan standar keberhasilan yang beda-beda ya untuk kesuksesan dirinya gitu. Bisa jadi dengan suami, dengan anak yang sukses itu udah suatu kesuksesan besar bagi dia gitu. Walaupun orang lain mungkin kurang tanda petik menghargai peran tersebut, tapi ya bagi si wanita tersebut, si perempuan tersebut ya itu sudah itu adalah pencapaian tertinggi yang memang dia harapkan. Jadi bisa jadi juga itu kita bercerita mengenai tematik perempuan itu justru ada peran bagaimana seorang ibu bisa membuat keluarganya itu berhasil gitu ya, baik untuk suami maupun untuk anaknya, terutama mungkin untuk anaknya ya, karena kan anak adalah generasi penerus dari keluarga tersebut gitu. Nah bahkan kalau di dalam agama Islam pun ada semacam sebuah, bukan hadis sih setahu saya, tapi ya paling tidak ada sebuah inilah ya, ada sebuah kata-kata yang motivasi, kata-kata inspiratif ya, bahwa wanita itu adalah perempuan, wanita, ibu, istri, ibu ya, itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Jadi artinya ya karena memberikan dasar fondasi bagi pendidikan anak-anaknya ya, keberhasilan anak-anaknya tentu ditentukan oleh fondasi ya. Ibarat kita bangun rumah, mau rumah kita dengan kita bangun semewah mungkin terlihatnya, kemudian kita mungkin menggunakan emas sebagai cat-catnya misalnya, tapi fondasinya rapuh, ya mungkin tidak akan lekang oleh waktu ya. Dalam waktu 10-20 tahun mungkin sudah ambruk gitu, ataupun ada gempa kecil aja sudah ambruk gitu. Jadi itu lagi-lagi yang kedua adalah peran perempuan dalam keluarga itu juga bisa menjadi tematik perempuan, tergantung gitu tadi sudut pandang si perspektif dari si penulis yang melihat perempuan itu dapat berperan seperti apa dalam sebuah keberhasilan keluarga gitu. Nah itu yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga adalah eksplorasi identitas perempuan ya. Jadi ya di sini adalah tentu pencarian identitas wanita yaitu, jadi ya, mencari seorang wanita, seorang perempuan mencari identitas dirinya, baik dari bidang sosial, baik dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang agama. Jadi tergantung tujuan keberhasilan dari wanita tersebut dalam novel tadi ya. Nah itu di mana dia bisa mencapai tujuan yang ditetapkan, nah itulah dia bisa mencapai menemukan jadi dirinya yang sebenarnya sebagai perempuan dalam perannya yang ditetapkan oleh penulis ya di dalam novel tadi gitu. Itu yang
Ketiga ya, eksplorasi identitas perempuan. Kemudian yang keempat adalah misalnya eh, persahabatan dan hubungan perempuan. Bisa juga seperti itu sih. Jadi artinya kita membahas mengenai bagaimana persahabatan, kemudian persaingan, konflik antar perempuan ya, baik itu misalnya dalam sebuah sahabat lah, sahabat pun pasti kan ada konfliknya, pasti ada perkembangannya, kan ada persaingannya itu, apalagi kita bicara dalam konteks yang lain ya, misalnya persaingan antar, kalau tadi misalnya persaingan di dunia kerja dengan pria, bisa jadi ternyata persaingannya dengan sesama perempuan juga. Nah, bagaimana mereka bisa apa namanya mengatasi segala hal yang timbul karena persaingan sekaligus juga hubungan antar perempuan dan juga persahabatan di antara perempuan. Jadi bisa juga diangkat tema-tema yang seperti itu ya. Temanya seperti apa itu tentu tergantung kreativitas teman-teman sih akan menulisnya seperti apa gitu. Kemudian juga misalnya yang berikutnya adalah perempuan dan lingkungan gitu ya. Artinya kan lingkungan itu tidak harus lingkungan alam ya, bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan ekonomi, lingkungan budaya. Jadi artinya itu bagaimana perempuan itu bisa berperanan dalam semua lingkungan tersebut. Ya, kalau misalnya lingkungan alam ya bagaimana perempuan bisa misalnya ikut memajukan, mengkampanyekan kelestarian lingkungan. Misalnya dia ada seorang saintis, seorang ilmuwan gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Ataupun kalau di lingkungan sosial itu bagaimana perempuan itu bisa memperbaiki kehidupan sosial suatu masyarakat. Misalnya menginisiasi suatu kegiatan UKM misalnya untuk suatu desa gitu. Untuk memproduksi suatu produk yang bahan bakunya sebetulnya ada di desa tersebut, akan tapi selama ini mungkin tidak tergarap karena tidak ada orang yang kompeten untuk mengelola dan kemudian memotivasi para ibu-ibu, para wanita di sana untuk bisa mengeksploitasi bahan baku tersebut untuk suatu produksi yang bersifat ekonomis. Bisa seperti itu juga. Jadi ya lagi-lagi ya, kalau kita bicara tematik cerpen novel perempuan ya jangan 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 hanya terkait dengan tadi ya tanda petik maaf ya temennya ide feminisme ya, karena feminisme itu kan ya relatif sih ya. Jadi artinya ya tergantung bagaimana menafsirkannya gitu. Karena ya itu tadi peran wanita itu tergantung pada perempuannya, pada wanitanya sendiri gitu. Kalau dia menganggap bahwa keberhasilan keluarga adalah keberhasilan dia, ya itulah suatu peran perempuan yang harus dijalankan bagi dirinya gitu. Diberikan pula wanita yang lain. Jadi bukan selalu harus tanda petik menjadi wanita yang independen, wanita yang terlepas dari gender lain dalam nilai laki-laki, wanita yang bisa menentukan dirinya, bisa walaupun misalnya terkait dalam ikatan pernikahan dengan pria, tapi dia bisa punya hak, punya apa namanya, punya bisa mengatur dirinya sendiri ya, bahkan ya nggak tahu, saya pernah dengar ada istilah misalnya my body my choice segala macam ya, misalnya sampai lahir misalnya ada apa namanya no child gitu ya, no child family segala macam. Ya saya nggak mau masuk ke tahap itu, makanya nanti di akhir pembahasan saya juga akan bahas bagaimana sebuah novel perempuan bertema perempuan tuh bisa menghindari kontroversi terkait dengan feminisme tadi ya, karena feminisme tadi kan itu adalah kontroversial lah, tergantung setiap orang berbeda gitu, tergantung sudut pandang masing-masing gitu ya, karena kan feminisme umumnya berasal dari sana ya, dari barat ya, maksudnya dari masyarakat dunia barat ya. Jadi ya lagi-lagi tergantung orangnya. Makanya itu tadi saya tidak akan terlalu bahas feminisme, tapi justru bagaimana sebuah tulisan perempuan, novel perempuan itu bisa menghindari kontroversi feminisme yang bisa jadi itu adalah kontroversi yang akan nggak berakhir ya, dan justru bisa memecah konsentrasi penulis dalam menulis. Tapi itu nanti teman-teman, itu bonus di bagian belakang ya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu, kayaknya sih masih punya sih. Nah itu ya kemudian itu tadi ya yang kelima jadi perempuan dan lingkungan ya. Kemudian yang keenam adalah kesehatan dan tubuh perempuan ya. Jadi bagaimana perempuan itu bisa menjaga kesehatannya kan, karena kita tahu ya secara fisik wanita dan pria itu berbeda gitu, dan wanita bersifat khusus lagi-lagi ya untuk secara fisik, dan itu bagaimana wanita dapat misalnya menjaga kesehatannya ataupun juga untuk hal-hal yang terkait dengan hal yang spesifik dengan wanita gitu ya, walaupun ya itu tadi bisa saja topik ini diplesetkan menjadi jargon ataupun mungkin semboyan my body my choice ya, tapi ya lagi-lagi ya udahlah, kita nggak usah bahas itulah, itu terlalu kontroversial. Kita membaca novel kan untuk hiburan, untuk pencerahan, untuk apa namanya wawasan gitu kan, jadi bukan untuk rame-rame ya teman-teman ya. Nah itu itu sih teman-teman, 6 ya, 6 ya sekedar ide saya saja. Kalau teman-teman ingin menulis mengenai novel mengenai
perempuan, wanita, ya teman-teman bisa mengangkat itu apa namanya mengangkat ide-ide tersebut. Walaupun lagi-lagi ya teman-teman mungkin kalau ada ide lain bisa aja tulis di kolom komentar sih. Yang mungkin saya nggak kepikir ya, maklum kan saya kan ya pria lah ya. Walaupun lagi-lagi bisa saja seorang penulis laki-laki itu menulis mengenai novel perempuan. Nanti saya kasih contoh di belakang teman-teman bagaimana tip-tip seorang laki-laki ya untuk bisa menulis novel mengenai isu perempuan ya. Ya salah satunya ini teman-teman novel saya ya apa namanya Istri Salihah. Tapi nanti saya bahas ketika kita bahas di ini deh di apa namanya topik mengenai bagaimana tips seorang laki-laki seorang pria itu bisa menjadi penulis yang bertematik perempuan gitu. Kalau perempuan menulis perempuan itu adalah umum ya, maksudnya ya oh ya wajar gitu. Tapi kalau seorang laki-laki itu tentu adalah suatu perjuangan tersendiri. Makanya perlu tips dan trik ya. Paling tidak pengalaman saya menulis buku. Ini satu-satunya novel saya yang menggunakan sudut pandang orang pertama perempuan gitu. Yang lainnya walaupun juga novel romantis, teman-teman bisa lihat ya di etalase 6 sampai 12 itu sebagian besar adalah novel yang menggunakan sudut pandang pria gitu. Misalnya ini Merawat Takdir Cinta sudut pandang seorang pria Adi ya, walaupun tetap peran istrinya apa namanya Indah itu juga sebagai tokoh utama wanita gitu. Ataupun juga misalnya novel ini ya Sahabat ya, ini kan tetap sudut pandang laki-laki ya, apa namanya si Pradana ya, yang menjadi suami dari Maudi gitu. Nah itu tapi saya jelaskan nih teman belakang teman-temannya kita kembali lagi ke laptop. Ya itu sekarang yang kita bahas itu adalah apa namanya ya. Jadi itu teman-temannya saya ulangin lagi kita udah membahas mengenai aspek-aspek yang membuat sebuah novel itu kuat, mempunyai karakter tematik perempuan, kemudian juga tema-tema apa yang bisa digunakan gitu, dan apa namanya tips-tips menulis untuk sebuah novel ya. Udahlah kita langsung deh masuk ini deh teman-teman. Teman-teman saya juga mau membahas novel ini juga sih masalahnya. Yaitu ada untuk ya itu tadi saya bilang teman-teman untuk novel perempuan memang bisa idealnya ataupun lebih mudah ditulis oleh perempuan juga ya sudut pandang perempuan ya. Kenapa ya? Karena itu tadi ya perempuan itu kan unik ya. Bahkan ada istilah men from Mars, women from Venus. Artinya planet Mars dan Venus itu jauh jauh banget ya. Bahkan lebih jauh dari jarak bumi ke Mars gitu. Antara Mars ke Venus gitu kan. Nah, tapi ya tetap masih bisa sih, artinya yaitu saya sudah memberikan contoh ya, bukti ya, walaupun mungkin kalau untuk kualitasnya ya teman-teman bisa buktikan sendiri lah, paling tidak teman-teman mungkin bisa lihat ya di etalase maaf sebentar teman etalase 8 ya, novel Istri Salihah itu adalah novel pertama saya yang saya mencoba untuk menulis dari sudut pandang perempuan ya. Jadi tips-tips untuk seorang pria ya, kalau kemudian teman-teman laki-laki ingin menulis novel tentang ide isu-isu perempuan dan dari sudut pandang perempuan juga, novelnya itu yang pertama kali adalah kenali keragaman apa pengalaman dari perempuan ya. Artinya kan perempuan tuh macam-macam ya, sama dengan laki-laki pun juga macam-macam sih. Nah, kalau macam-macam laki-laki mungkin laki-laki sudah paham kan ya, setidaknya cukup paham gitu. Tapi kalau ada keberagaman pengalaman kehidupan wanita itu kan mungkin banyak yang laki-laki belum paham ya. Nah, itu makanya harus banyak melakukan pengenalan. Pengenalan itu bisa melalui riset, bisa melalui wawancara gitu kan. Misalnya kita tahu nih, kita mau menulis mengenai suatu tematik perempuan tertentu. Nah, kita mungkin bisa mewawancari orang-orang perempuan-perempuan yang kebetulan dekat dengan tema tersebut sehingga kita bisa mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut gitu. Ataupun juga kita mengenali dengan misalnya kita dengan banyak baca buku gitu ya. Kita baca banyak buku, baca novel mengenai perempuan dengan sudut pandang perempuan yang ditulis oleh seorang penulis perempuan gitu kan. Banyak ya penulis perempuan, Dewi Lestari, Firsa Bisari, kemudian juga apa namanya ya banyak lah ya. Jadi atau juga itu tadi cara untuk eksplorasi ataupun riset, kita juga bisa ini apa namanya nonton film gitu misalnya kan, film-film tentang perempuan itu intinya adalah apa ya, kita untuk lebih memahami mengenai dunia perempuan ya, sehingga setidaknya yang terkait dengan topik-topik yang akan kita tulis ya, sama dengan saya ketika nulis
novel ini ya teman-teman ya. Ketika saya nulis novel ini, apa namanya, Istri Salihah ya, saya mungkin banyak membaca mengenai, ya ini kan sebetulnya novel ini bercerita perjalanan kehidupan sepasang sekasih ya, Andini dengan kekasihnya yang bernama Adrian. Mereka teman kantor sebelumnya, tapi kemudian cinlok ya, akhirnya mereka saling jatuh cinta, kemudian mereka akhirnya menikah gitu. Walaupun ya mereka punya keunikan sih, artinya keunikan mereka adalah mereka itu dekat dengan dunia malam gitu. Pada waktu pacaran pun mereka sering ke tempat dunia malam ya. Waktu mereka orang lapangan kan, mereka orang-orang promotion di suatu perusahaan kosmetik ya, sehingga ya mereka banyak di lapangan dan ya mungkin banyak akhirnya dekat dengan dunia malam gitu kan. Bahkan Adrian pun melamar Andini itu di sebuah diskotik gitu. Jadi ya terbayang bagaimana dekatnya kan hubungan antara mereka berdua dengan kehidupan dunia malam gitu. Dan setelah menikah pun itu juga terus berlangsung gitu. Nah jadi ya saya paling mencari informasi mengenai hal-hal tersebut ya, terkait dengan wanita, kemudian juga dengan ya kehidupan dunia malam ya. Walaupun saya terus terang tidak dekat dengan itu, makanya saya banyak mencari informasi dengan itu dan juga kaitannya dengan perempuan di tempat hiburan dunia malam gitu ya. Jadi itu sih teman-teman, intinya adalah kita melakukan riset untuk memahami perempuan dalam peran yang akan kita tulis dalam tulisan kita gitu. Jadi bisa macam-macam ya teman-temannya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan perkembangan karakter ya. Artinya ya mungkin kita ketika awal menulis, pemahaman kita mengenai perempuan itu masih belum terlalu dalam ya, belum terlalu banyak, sehingga kita mungkin menulisnya karakternya masih karakter-karakter basic dari tulisan kita gitu. Tapi sepanjang perjalanan menulis kita semakin banyak riset, kita semakin banyak memahami mengenai perempuan ya, otomatis kita jadi lebih bisa mengembangkan karakter sebuah novel kita itu sehingga pada akhirnya menjadi karakter yang kompleks, karakter yang lengkap gitu kan. Karena kan kita nulis novel macam-macam teman-teman ya. Kalau fokus nulis novel mungkin 1 bulan selesai, tapi kalau mungkin disambi seperti saya gitu, bisa sambil kegiatan lain, misalnya kerja atau apa, mungkin bisa beberapa bulan kan. Nah, kita bisa manfaatkan nih waktu beberapa bulan itu sambil kita riset dan memahami dunia perempuan. Karena lagi-lagi ya itu tadi ya, Man from Mars, Women from Venus ya, kita ya di antara persamaan pasti banyak perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu ya intinya adalah riset. Kemudian yang kedua kemudian yang berikutnya yang kedua adalah ini ya, melakukan pengembangan karakter. Yang ketiga adalah jangan stereotype ya. Jadi kan ya kita sering terjebak stereotype. Misalnya laki-laki memandang perempuan itu perempuan itu selalu mengandalkan perasaan, logikanya nomor sekian gitu ya. Terlepas itu ada benernya juga, tapi ya kita jangan menempatkan itu sebagai suatu kepastian gitu. Artinya kita jangan punya stereotip tertentu mengenai perempuan itu seperti apa gitu. Kita free saja, pokoknya pikiran kita tidak ada stereotip tertentu, kemudian kita tulis gitu. Dari tulisan itu kita bisa kembangkan alur ceritanya seperti apa tanpa dibatasi oleh stereotip tadi. Kalau misalnya kita sudah terikat dengan stereotip, kalau perempuan tuh ngandelin perasaan, nggak pernah ngandelin logika. Nah, bagaimana kita bisa menulis sebuah novel, misalnya perjuangan seorang perempuan merebut ataupun bersaing dengan laki-laki, berebut posisi penting di sebuah perusahaan pertambangan misalnya kan. Ya pasti kan kalau di sebuah perusahaan pertambangan yang perlu dengan perhitungan, penuh dengan apa namanya, penuh dengan segala logika. Kalau misalnya kita berpegangan pada wanita itu ya hanya mengandalkan perasaan, tidak logika ya. Kita bagaimana kita bisa mengembangkan karakternya sehingga si wanita tadi, tokoh wanita tadi bisa berhasil menjadi posisi puncak misalnya sebuah perusahaan pertambangan gitu kan. Nah, itu sih teman-teman, makanya jangan kita walaupun mungkin sebelum kita menulis mengenai novel tentang perempuan, mungkin kita sebagai laki-laki gitu punya stereotip tertentu terhadap perempuan, itu dibuang dulu gitu. Kita jangan jadikan itu sebagai suatu patokan kita dalam menulis gitu ya. Nah, itu yang ketiga adalah jangan kita gunakan stereotip. Kemudian yang keempat adalah gunakan narasi yang otentik. Artinya kan kalau dalam sebuah novel itu teman-teman tahu ya ada dialog. Dialog itu kan obrolan, omongan antara tokoh-tokohnya, dan juga adalah narasi. Narasi itu adalah bagaimana si penulis itu menceritakan suasana dalam novel tersebut tanpa melalui kata-kata, tanpa melalui dialog. Nah, ketika melakukan narasi itu ya si laki-laki itu harus seolah-olah menceritakan sesuatu dari sudut pandang wanita gitu. Jadi dia harus menggunakan keautentikan seolah-olah tulisan tersebut adalah yang menulis adalah wanita gitu. Jangan sampai terbawa gaya penulisan kita yang laki-laki itu terbaca di
novel kita gitu. Makanya itu kita benar-benar harus bisa membuat suatu narasi yang otentik, yang itu makanya kita nanti di akhir perlu adanya editing dan revisi yang berkali-kali ya untuk memastikan bahwa alur narasi yang ada di novel kita itu adalah ataupun di cerpen kita itu adalah alur yang menggunakan sudut pandang ataupun gaya bernaratif perempuan gitu, bukan laki-laki ya. Karena lagi-lagi itu berbeda gitu. Jadi walaupun ya saya nggak mau terjebak stereotip juga, tapi ya tetap harus diakuin kan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang ya berbeda lah ya, berbeda tapi tak sama, sama tapi berbeda gitu ya. Nah, itu yang yang keenam adalah yang keempat adalah gunakan eh, narasi yang otentik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menjadi respect pada perspektif ya. Artinya kan itu tadi kita memandang wanita itu harus dengan berbagai sudut pandang ya, jangan pakai sudut pandang kita sendiri, kita juga harus pakai sudut pandang perempuan sendiri bagaimana mengenai dirinya. Jadi ya kita harus bisa membuat beberapa perspektif dalam menulis. Jangan kita menulis sebuah novel itu dengan satu perspektif, yang bahayanya adalah perspektif kita sebagai penulis yang laki-laki kan itu bisa membuat tulisan kita mungkin walaupun novel tapi menjadi kurang objektif gitu. Kemudian kita juga harus jadi pendengar yang baik ya, lagi-lagi ya itu tadi ketika kita melakukan sebuah wawancara, akan menulis sebuah buku ya kita harus bisa harus bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi ya kita harus jangan menjudge, kemudian jangan ya itu udah jangan stereotype, jangan memotong, ya kita dengerin aja gitu. Apa yang istilahnya ceritakan oleh narasumber kita yang adalah perempuan gitu. Jadi barulah nanti setelah kita catat, kita rekam, nanti kita analisa, nah itu baru kita berpikir di situ. Tapi kita jangan memberikan komen ataupun juga memotong di tengah jalan dari saat wawancara tersebut gitu. Wawancaranya kita benar-benar hanya menerima input, menerima masukan, mungkin menerima curhat juga mungkin dari perempuan ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh gitu. Nah itu yang berikutnya. Kemudian yang yaitu kita juga harus kita juga harus membuat alur cerita yang kompleks ya. Artinya ya jangan hanya karena kita keterbatasan, tanda petik ya keterbatasan kita mengenai pemahaman mengenai perempuan, kemudian kita membatasi alur cerita kita menjadi tidak luas ya. Kita tetap harus tertantang untuk membuat alur cerita kita menjadi lebih luas lagi gitu, walaupun ya kita masih harus belajar sepanjang perjalanan kita nulis ya. Jadi kita harus harus bisa membuat suatu alur cerita yang kompleks itu. Akan tapi tetap detail gitu. Jadi ya itu tadi kan karena wanita itu detail ya, mungkin ada hal-hal yang sensitif bagi wanita yang pria mungkin agak gimana ya, mungkin agak gimana gitu kalau nulis agak risih atau gimana gitu kan ya, mungkin ada ya teman-teman yang perempuan tahu lah ya. Nah ya itu juga harus harus detail juga gitu loh, misalnya yang itulah ya tamu bulanan gitu misalnya, ketika itu bercerita mengenai begitu, nah itu kan sesuatu yang laki-laki ya nggak pernah merasakan kan. Nah, ya tetap itu harus diceritakan secara detail gitu, misalnya karena misalnya mungkin itu terkait dengan tadi misalnya contoh si perempuan tadi itu akan ya itu berjuang struggle untuk posisi puncak di suatu perusahaan ya, dan kemudian dia ada halangan seperti itu. Nah bagaimana perempuan itu bisa mengatasi masalahnya, nah itu harus ditulis secara detail gitu ya, sehingga ya topik ataupun tema perjuangan kesetaraan gender tadi bisa lebih terbaca gitu, walaupun ya ada kondisi-kondisi khusus pada seorang perempuan gitu. Nah itu, jadi teman-temannya juga harus detail. Nah, itu ya gampang-gampang mudah sih. Ya saya juga ada pengalaman begitu waktu menulis novel yang ini ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita jangan jatuh ke dalam klise ya. Klise itu kan sesuatu hal yang biasa ya. Ya lagi-lagi ya karena kita membatasi diri untuk bereksplorasi mengenai cerita mengenai perempuan karena keterbatasan informasi kita mengenai perempuan, yaitu membuat kita membatasi tulisan sehingga ya klise hanya mengulangi hal-hal yang sifatnya umum saja gitu ya. Nah, kemudian itu kita juga harus gunakan bahasa dengan hati-hati. Ya lagi-lagi sensitif ya kan, artinya ini perbedaan gender nih. Ya walaupun kita mungkin menulis novel yang biasa-biasa aja ya, ya bisa jadi nanti ada kritikus yang memandang kita misalnya kurang hati dalam menulis ya, apakah itu ya mungkin menyerempet-nyerempet ke feminisme misalnya, isu itu, ataupun juga mungkin tidak ke situ tapi isu-isu lain yang terkait dengan perempuan yang dianggap mungkin kita kurang hati-hati dalam mengolah katanya gitu. Nah, itu kan
bisa problem juga gitu. Makanya ya benar-benar harus hati-hati dan kita harus melakukan check and recheck. Artinya sebelum kita merilis sebuah buku kita ke ini ya, ke pasar ya, sebelum terbitkan ya kita mungkin harus memberikan contoh buku kita kepada beberapa pembaca wanita gitu untuk meminta pendapat mereka apakah buku ini sudah tanda petik sudah aman ya, artinya tidak mengandung hal-hal sifat sensitif yang terkait dengan gender gitu dan bisa menjadi kontraproduktif untuk novel kita nanti gitu. Nah itu kemudian yang berikutnya adalah ya ini ya kita harus ya berani dan terbuka sih artinya itu tadi kita harus berani ya kita mengeksplorasi dunia yang berbeda istilahnya kan dunia kehidupan perempuan tapi juga kita juga harus terbuka pikiran kita lagi-lagi jangan terpengaruh oleh story type gitu nah jadi kurang lebih itu sih teman-temannya kalau saya ringkas lagi bagaimana seorang penulis pria itu bisa menjadi penulis buku ataupun novel ataupun cerpen dengan topik perempuan itu yang pertama adalah harus melakukan riset yang mendalam mengenai dunia perempuan ya baik dengan wawancara, baik dengan baca buku maupun juga mungkin dengan mencari informasi-informasi yang lain gitu ya karena ya itu tadi kita kehidupan laki-laki dan perempuan pasti ada bedanya dan itu yang kita sebagai laki-laki harus tahu ya sebelum kita menulis mengenai isu-isu perempuan kemudian kita juga harus kembangkan karakter yang kuat untuk tokoh perempuan itu walaupun bertahap ya sesuai dengan riset kita yang makin lama makin paham mengenai wanita ya makanya semakin lama novel kita ya kita tulis semakin berkembang karena kita semakin paham ya terhadap dunia perempuan makanya kita semakin tajam dalam membuat penokohan gitu kemudian kita juga harus menggunakan narasi yang otentik artinya kita harus menggunakan bahasa bertutur bahasa pecerita sebagai seorang perempuan gitu ya ya tentu beda lah pemilihan bahasa, pemilihan kata dalam dialog, pemilihan bahasa dalam naratif tuh beda ya. Nah itu kita harus bisa sesuaikan gitu. Kemudian kita juga harus respect kepada perspektif, artinya kita harus menggunakan banyak perspektif. Jangan kita hanya menggunakan sudut pandang perempuan satu perspektif ya, padahal kan perempuan itu macam-macam gitu. Makanya kita harus, walaupun kita mungkin perspektif utama, sudut pandangnya utamanya menggunakan satu, tapi kita harus juga mempertimbangkan beberapa perspektif yang lain gitu sehingga ya tulisan kita bisa menjadi lebih kaya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus jadi pendengar yang baik gitu ya. Artinya ya itu tadi ketika kita mungkin kita melakukan wawancara dengan perempuan ya kita harus open mind gitu terbuka. Nah, kita harus jangan kita banyak membantah, banyak kita menyela, kita dengerin aja gitu ya. Sampai kita paham apa yang dikatakan oleh narasumber tadi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus ciptakan hubungan antar tokohnya yang kompleks ya. Ya kenapa? Ya karena ya agar kita bisa semakin paham ini hubungan antara semakin kita semakin explore antara kaitan interaksi antara perempuan dengan perempuan juga maupun perempuan dengan pria gitu dengan laki-laki ya. Nah itu dengan kita membuat hubungan ataupun juga kaitan alur cerita yang kompleks itu semakin kita tertantang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perempuan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ya kita jangan terjebak klise, artinya kita harus berani keluar dari pengetahuan umum kita mengenai perempuan. Nah, kita harus berani menulis lebih jauh lagi gitu ya di luar yang kita mungkin baru berani lakukan sehingga tulisan kita tidak klise hanya mengulangi hal-hal yang sudah bisa dipahamin gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ya kita harus harus terbuka ya. Jadi artinya ya kita open mind sehingga kita bisa menulis lebih bebas gitu ya. Dan walaupun kita tetap harus melakukan pengecekan. Jadi sebelum buku kita terbitkan kita harus serahkan buku kita ke beberapa calon pembaca kita pasti perempuan ya sehingga bisa mendapatkan masukan dari situ gitu. Jadi kurang lebih itu teman-temannya walaupun terdengar itu tips-tips yang sifatnya umum ya sifatnya common tapi ya itulah yang harus dilakukan gitu ya. Sama ya itu ketika saya mungkin sekedar ini teman-temannya menceritakan perjalanan saya menulis novel ini yang ada di etalase nomor 8. Nah itu jadi ini novel ini saya tulis sebetulnya memang sengaja sih teman-teman. Kenapa saya menulis novel dengan sudut pandang orang pertama dan orang pertamanya itu adalah perempuan. Jadi
Jadi saya seolah-olah mewakili si Andini sebagai tokoh perempuan ini menuliskan seluruh cerita, menuliskan kata-kata, menuliskan narasi itu dengan menggunakan sudut pandang perempuan ya. Karena itu ya saya ya tiba-tiba ini aja sih terpikir saya ingin membuat suatu nuansa yang berbeda dalam menulis gitu ya. Jadi makanya saya coba untuk menulis dari sudut pandang perempuan gitu baik. Ya itu dalam hal ini adalah Andini dan tokoh ceritanya pun juga cukup kontroversial ya mengenai ya terkait dengan juga dunia malam ya. Beda novel-novel saya seperti novel Merawat Takdir Cinta ini kan cerita ya pasangan ya tanda petik baik-baik lah ya si Adi dan Indah adalah ya sama-sama seorang karyawan karyawati dan mereka pacaran juga baik-baik aja nggak deket-deket di dunia malam misalnya kan. Kemudian juga bahkan Indah adalah seorang yang sangat religius karena dia lulusan pesantren sementara Adinya mungkin kurang religius. Nah tapi ya biasa-biasa saja gitu. Nah ketika saya membuat sebuah novel dengan sudut pandang perempuan justru saya membuat topik yang kalau menurut saya itu kontroversial. Mungkin bagi penulis lain ini adalah ya nggak terlalu kontroversial lah, biasa-biasa aja gitu. Bahkan saya tahu ada penulis yang terkenal ya yang menulis lebih lebih tanda petik lebih ngeri lagi gitu mengenai dunia malamnya bukan hanya sekedar mungkin minuman beralkohol, tidak hanya sekedar mungkin ajeb-ajeb gitu kan, tapi mungkin lebih jauh dari itu. Ya ya tidak ya tapi artinya bagi saya ini adalah suatu ini sih eksplorasi ya perjalanan menulis ya teman-teman ya. Memang unik sih, artinya ya lagi benar seperti tips-tips tadi saya harus banyak memahami, apalagi saya mengambil judul Istri Salihah ya teman-teman. Jadi saya sendiri pun sebagai suami belasan tahun juga baru ketika menulis novel ini tahu kriteria istri salihah itu seperti apa gitu, apa yang dimintakan disyaratkan dari seorang wanita ketika ingin menjadi istri salihah gitu. Makanya ya saya banyak belajar lah ya termasuk ya karena ini memang temanya hijrah teman-temannya jadi lebih terkait dengan hijrah ya dengan muslim ya. Jadi ya saya banyak belajar mengenai hadis-hadis terkait gitu mengenai juga ketentuan-ketentuan agama terkait gitu sehingga ketika saya ingin membuat suatu novel ini menjadi novel hijrah dari suatu pasangan suami istri yang dekat dengan dunia malam kemudian mereka menghadapi ujian yang sangat berat ketika si Andini kemudian apa namanya keguguran di saat si suaminya yang apa namanya si yang kemudian suaminya pindah ya teman-temannya si Adrian pindah ke perusahaan minuman alkohol ya karena posisinya lebih tinggi, gaji lebih tinggi, fasilitas lebih bagus ya kan, tetapi tiap malam harus ke tempat hiburan malam karena ya eh, alkohol kan banyak di tempat hiburan malam kan, pasar paling besar di sana. Nah itu dan justru ketika si suaminya sedang tugas tanda petik ya tugas di tempat hiburan malam ya, justru si Andini keguguran. Nah itulah titik balik dari perjalanan kehidupan mereka gitu. Mereka sedikit demi sedikit sadar ingin merubah dirinya menjadi lebih baik gitu, semakin menghindari dunia malam dan juga kehidupan-kehidupan kelam lain gitu. Sampai akhirnya ya masuk ke tahap ya setelah mereka benar-benar kembali hijrah barunya mereka arahan dini bagaimana dia menjadi istri yang salihah ya karena kan ada beberapa syarat untuk itu. Nah, jadi itu teman-teman ya saya tetap ya akhirnya harus banyak belajar ya, ya terutama karena ini terkait dengan hijrah ya bagaimana perjalanan hijrah seorang wanita gitu kemudian juga bagaimana hadis-hadis yang mendukung hal-hal tersebut. Nah, itu menjadi tantangan saya ketika menulis gitu ya teman-temannya. Jadi ya itu sih teman-teman contoh ya bagaimana ya bisa juga seorang laki-laki itu menulis suatu tema yang isu perempuan. Ya, walaupun ya ini kan tema biasa ya teman-teman. Saya akui ini tema biasa, tema cinta ya. Saya belum menulis isu kesetaraan gender, perjuangan wanita menghadapi diskriminasi. Kemudian apalagi kalau sampai masuk ke topik feminisme gitu kan. Nah itu kan ya saya belum masuk ke situ ya karena ya selain saya belum menguasai juga tidak menguasai juga ya ya inilah saya juga menghindari kontroversi lah atau saya kan banyak penulis buku ya tidak hanya buku ini aja gitu tidak hanya novel ini jadi ya saya dengan mencari apa hal yang sifatnya ini aja gitu sifatnya aman aja ya artinya sesuatu yang tidak mendekati kontroversi yang dapat mungkin mengganggu konsentrasi dalam menulis. Misalnya saya menyerempet-nyerempet soal feminisme di sini, ya teman-teman tahu lah ya kalau ketika orang berbicara mengenai hal tersebut di sosial media aja tentu akan ramai gitu kan ya. Justru fokus saya akan tidak terfokus pada tulisan, tapi mungkin lebih kepada menanggapi hal-hal tersebut. Nah, makanya teman-teman di bagian akhir dari live ini saya akan sedikit bahas nih apa namanya bagaimana membuat sebuah
novel yang bertemakan perempuan tapi tetap menghindari istilahnya menghindari kontroversi dari sebuah isu feminisme ya. Jadi ya intinya adalah jangan sampai menyerempet-nyerempet feminisme lah ya. Itu kalau saya ya teman-teman ya. Mungkin kalau para penulis lain yang lebih ahli soal isu ini ataupun juga mungkin punya interest, punya kepentingan tertentu dalam isu ini ya nggak masalah. Kalau ini sih sekedar eh, ini ya maksudnya saya dan juga mungkin untuk teman-teman lain yang ya sekedar ingin menulis mengenai tematik perempuan tapi tidak mau masuk ke topik-topik yang terlalu berat, tapi topik-topik yang sehari-hari, tapi juga topik-topik yang tetap disukai oleh pembaca ya dan tetap memberikan manfaat, tetap ada pesan-pesan yang disampaikan dalam hal tersebut gitu. Selamat bergabung Kak Fatih Kuliner ya. Kita sudah sampai tahap akhir nih bahas novel mengenai tematik perempuan. Nah, itu jadi ini ya teman-teman ya untuk kita bisa menghindari kontroversi feminisme ataupun kita tidak tanda petik tergelincir ke arah pembahasan feminisme ketika kita membahas sebuah novel yang bertematik perempuan, yang pertama kita harus riset yang mendalam ya, lagi-lagi kita harus paham tuh feminisme itu apa, kemudian apa topik-topik yang kita tulis seperti apa, kemudian dunia perempuan terkait dengan alur cerita kita tulis seperti apa, sehingga kita bisa tahu nih rambu-rambunya untuk tidak menghindari untuk menghindari yaitu tanda petik tergelincir lah ke isu-isu feminisme gitu. Kemudian yang kedua adalah ya kita harus membuat karakter ataupun petokohan yang kompleks ya. Artinya sehingga kita tidak perlu membahas hal-hal yang sifatnya kontroversial untuk membuat tulisan kita menjadi tulisan yang menarik ataupun tulisan kita menjadi tulisan yang penuh konflik gitu. Akan tetapi karena tokoh-tokohnya sendiri sudah kuat karakternya, kemudian karakternya juga beragam sehingga kita lebih bisa membuat konflik novel itu dari alur ceritanya sendiri tanpa kita harus membahas hal-hal yang sifatnya kontroversial dan sensitif ya, seperti tadi isu-isu feminisme tadi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu kita jangan 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 negatif thinking lah ya, kita jangan jangan judgment ya, jangan menghakimi lah. Jadi ya kalaupun misalnya pembahasan kita sedikit banyak terkait dengan hal-hal yang itu tadi terkait dengan isu feminisme tadi ya, kita ya tidak menghakimi benar salah gitu ya, kita ambangkan saja karena toh itu kan bukan pembahasan utama dari novel kita kan, novel kita lebih membahas yang lain ya, jadi itu kita ambangkan saja, biarlah kita serahkan ke pembaca untuk menilai gitu. Jadi lagi-lagi kita jangan terjebak untuk membuat suatu penilaian yang bisa membuat justru kontroversi yang kita tidak perlu masuk ke novel kita gitu ya. Jadi itu sih teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah temanya harus kalau bisa universal. Jadi misalnya tema universal ya cinta, persahabatan, kemudian perjuangan, petualangan, dan pencarian identitas diri. Itu adalah tema-tema umum universal yang bisa membuat kita aman, dalam arti ya kita tidak perlu masuk ke isu-isu yang sifatnya sensitif di dalam cerita-cerita tentang perempuan, tapi kita lebih bisa fokus kepada pembahasan isu-isu tema-tema universal tadi kan. Atau tema universal tersebut adalah tema-tema yang banyak disukai juga oleh pembaca novel, sehingga ya kita tidak perlu khawatir tidak tanda petik tidak ada pasar gitu, karena tema-tema tersebut justru tema-tema yang banyak dicari oleh pembaca, sehingga ya kita bisa menghindari membahas isu kontroversial dengan membahas tema-tema universal tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bisa kita membuat pembahasan isunya itu walaupun mungkin isu-isunya terkait dengan perempuan, tadi misalnya tadi perjuangan seorang perempuan untuk memperoleh posisi strategis di sebuah perusahaan tambang misalnya kan. Tetapi kita juga menghubungkan alur ceritanya dengan semua pihak. Jadi tidak hanya dengan perempuan, tapi juga dengan pria gitu. Kita tidak hanya terus berbicara dari sisi perempuan, dari bagaimana perempuan itu mendapat diskriminasi, bagaimana perempuan itu tanda petik dizolimi, bagaimana perempuan itu mendapat stereotip, bagaimana perempuan itu dihambat untuk berkembang. Ya kita juga harus melihat, misalnya ternyata ada juga loh dari kolega-koleganya, teman-teman kerjanya yang laki-laki juga mendukung karir dia gitu, mendukung upaya dia untuk mencapai posisi yang terbaik di perusahaan. Jadi ya kita bisa membuatnya dengan mengkaitkan ataupun juga melibatkan
pihak lain ya, dalam ini misalnya laki-laki ya, dalam perjuangan si perempuan tadi gitu, sehingga ya kita lagi-lagi tidak terjebak dalam stigma diskriminasi dengan stigma misalnya ketidaksetaraan gitu, karena ya itu kan lebih kepada sikap seseorang, tidak terlepas dia seorang laki ataupun perempuan. Lagi-lagi saya jelaskan, perempuan pun bisa saja menghambat perempuan lain untuk berkembang karena dia menganggap tidak, tanda petik, tidak pantas perempuan itu untuk berkembang karena ya alasannya masing-masing gitu kan. Nah, makanya itu sih teman-teman ya, yang kita jangan lupa untuk juga melibatkan unsur lain ataupun juga kelompok lain, tokoh lain dalam alur cerita yang itu bisa jadi adalah dari pihak laki-laki ya, dalam kalau kita ngomong bicara gender gitu. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah eh, kita juga harus ini apa namanya ya lagi-lagi kita harus baca bahasa, jangan kita hati-hati dalam memilih bahasa ya, kita jangan apa namanya, kita harus hindari hal-hal sifatnya sensitif ya, karena ya hal-hal sensitif itu tadi bisa menyeret novel kita kepada sesuatu yang sifatnya kontroversial gitu, dan sesuatu yang mungkin kontraproduktif sehingga membuat novel-novel kita tadi menjadi suatu masalah gitu ya. Tadinya kita ingin membuat novel tematik perempuan yang bebas kontroversi, malah kebawa ke pembahasan kontroversi seperti tadi ya feminisme ya teman-temannya. Lagi-lagi saya membahas ini tidak dalam konteks apa-apa ya, tanpa ya lagi-lagi tanpa menjudgment, tanpa menghakimi ya, itu terserah masing-masing punya pilihan ya. Baik itu nggak perlu harus perempuan, laki-laki pun juga berhak untuk punya pilihan. Jadi ya itu sih saya hanya sekedar membahas bahwa jika penulis yang ingin menghindari kontroversi dalam menulis novel-novel ataupun cerpen terkait dengan perempuan, ya hindarilah topik itu dan sedapat mungkin kita menghindarinya walaupun mungkin masih ada kaitannya dengan topik itu tadi gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya, pembahasan dari saya sih sudah hampir 1,5 jam ya. Pembahasan kita nggak kerasa juga gitu, dan jika teman-teman yang tanyakan, teman-teman bisa ya nanyakan di dalam kolom komentar sehingga saya bisa jawab sekarang saat ini. Tapi kalau teman-teman mungkin belum ada pertanyaan, itu bisa disimpan pertanyaannya besok, insya Allah saya jam setengah 10 sampai jam 10 lah, itu mulai lagi live sehingga teman-teman bisa nanyakan di situ gitu. Ataupun teman-teman kebetulan kalau ada video saya yang mampir di beranda teman-teman, teman-teman klik aja, terlepas nyambung nggak nyambung topik video tersebut, teman-teman bisa nanya hal-hal terkait dengan live ini ataupun juga hal-hal lain yang terkait dengan apa namanya, dunia terus menulis ya. Nanti saya akan jawab-jawab di live besok, insya Allah, dan juga mungkin saya akan kalau perlu saya buat video. Nanti video tersebut akan saya ini apa namanya upload sehingga teman-teman bisa mampir di apa namanya mampir di beranda teman-teman ya. Makanya teman-teman yang belum follow akun saya, mungkin sebaiknya follow akun saya kalau jika ingin mendapatkan jawaban saya tersebut ya, karena kalau follow kemungkinan video yang saya upload itu masuk ke beranda teman-teman itu sangat besar ya, dibanding kalau teman-teman belum follow, kemungkinan video saya masuk ke beranda teman-teman mungkin terbatas, bahkan kecil ya kemungkinannya, karena ya kita nggak ada saling koneksi gitu. Kurang lebih itu sih ya teman-teman pembahasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan semoga teman-teman juga ini ya apa namanya ya lebih terinspirasi lah untuk menulis ya. Lagi-lagi saya selalu menekankan bahwa menulis itu teman-teman jangan berpikir menulis novel ataupun menulis buku ya. Teman-teman bisa menulis cerpen, dimulai dari menulis cerpen. Teman-teman bisa menulis dimulai dari menulis blog. Kalau pula teman-teman punya blog ya, saya tuh 3-4 tahun yang lalu juga menulis di blog gratisan ya, blogspot.com. Itu juga sarana saya untuk latihan menulis. Belum akhirnya saya berani untuk menulis sebuah buku-buku marketing ya. Itu ya kenapa saya nulis buku marketing ya, karena saya sampai saat ini 20 tahun ya di marketing, sampai dengan ya alhamdulillah di posisi senior manajemen untuk marketing, sehingga ya saya menulis marketingnya lebih mudah ya. Karena ya salah satu tips ketika kita ingin menulis ini ya teman-teman ya, intermezzo sebelum kita akhiri ya. Jadi sekedar memotivasi teman-teman mungkin untuk menulis ya. Ya karena saya nulis buku marketing ya karena memang saya tadi ya 20 tahun di marketing, sehingga saya lebih mudah untuk menulisnya, tidak perlu riset terlalu dalam, tidak perlu apa namanya banyak mencari informasi di luar yang saya tahu. Karena apa ya, saya tidur pun mimpinya mimpi marketing ya teman-teman, karena 20 tahun sudah
marketing. Nah itu akhirnya saya tergerak untuk nulis buku marketing. Nah setelah saya bisa menulis buku marketing 7 atau 8 ya, baru saya tergerak nulis novel gitu ya teman-teman. Di novel ini novel yang pertama sih, novel tipis. Nah jadi ya itu akhirnya berlanjut sampai akhirnya saya berani nulis novel ini gitu ya, novel yang berlatar belakangkan ataupun bertemakan novel perempuan gitu. Jadi ya itu apa namanya ya bertahap sih teman-teman. Ya jadi teman-teman apa namanya jangan berpikir wah saya nulis cerpen aja belum atau baru mulai nulis blog aja juga baru satu dua artikel juga udah kayaknya udah susah ya ya semua pasti begitu teman-teman ya. Saya selalu mengatakan bahwa nulis itu seperti naik sepeda gitu ya teman-teman ketika dulu masih TK belum bisa naik sepeda mungkin ngelihat kakak-kakaknya yang naik sepeda kayaknya enak banget gitu kan tapi nggak bisa bayangin bisa naik sepeda gitu akhirnya ketika teman-teman mau mencoba mau belajar walaupun mungkin jatuh bangun ya mungkin ya lututnya kemudian apa namanya sikutnya luka-luka gitu ya tetap dijalanin latihannya akhirnya udah bisa ya akhirnya naik sepeda jadi hal yang mudah ya bahkan istilahnya lepas tangan merem dalam berapa saat pun juga bisa teman-teman lakukan ya karena teman-teman sudah terbiasa ya jadi karena ya semua itu karena kebiasaan teman-temannya jadi ya nggak ragu-ragu sih teman-temannya kalau teman-teman memang ada keinginan untuk menulis sedikit apapun ya teman-teman mulailah menulis gitu ya. Ya bisa dari kalau mau agak dipublish ya bisa nulis di blog ya, blog gratisan, blogspot.com atau mungkin bisa nulis buku harian, misalnya buku harian itu kan pada akhirnya bisa dikembangkan sebagai suatu memoir ya. Memoir itu semacam biografi kecil yang kita tulis sendiri itu mengenai satu ataupun dua hal kehidupan kita yang paling penting. Nah, itu kan bisa kita ambil dari buku harian kita gitu. Ketika kita buku harian kita mungkin sudah banyak, udah berapa buku, nanti bisa kita rangkum menjadi suatu memoir. Jadi bisa menjadi suatu tulisan ya, teman-teman. Inilah apa namanya? Saya pernah sampaikan itu di beberapa live yang lalu mengenai menulis memoir. Mungkin teman-teman kalau tertarik, saya sempat live itu saya buat menjadi beberapa episode ya, live mengenai memoir kalau nggak salah sekitar 7 sampai 8 video itu masing-masing 4 sampai 5 menit. Ya semacam TikTok series ya teman-teman ya, tapi saya tidak menyebutkan TikTok series karena semua series saya kan ini ya, saya tidak berbayar ya. Tapi teman-teman bisa lihat itu di masuk ke ini saya, profil saya, kemudian teman-teman bisa cari daftar putar atau playlist tematik ya, tematik. Jadi tematik itu adalah isinya cuplikan-cuplikan, potongan-potongan live saya teman-teman. Jadi kalau live saya memang sebagian besar isinya ya edukasi mengenai menulis ya, tips-tips mengenai menulis. Dan kan panjang ya 1 sampai 1,5 jam. Itu biasanya saya potong jadi 4 sampai 5 atau bahkan sampai 9 video. Nah, kemudian saya masukkan ke tematik. Judulnya sama semua. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Ya teman-teman bisa cari tematik menulis memoir. Nah, di situ teman-teman bisa klik video-videonya ya kurang lebih teman-teman bisa dapat gambarannya seperti apa sih teman-teman ya. Ya karena ya itu tadi teman-teman, saya juga nggak artinya sayang kalau live ini apa namanya tidak ada bekasnya ya, makanya semua live apa terutama akhir-akhir ini live saya selalu saya buat menjadi satu series ya, saya potong-potong kemudian teman-teman bisa lihatnya perpotongannya mungkin ada 4 sampai 5 ataupun sampai 9 video masing-masing 4 sampai 5 menit. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ gitu sehingga kalau ingin bertanya lebih lanjut baru bisa nanya ke saya lewat live ataupun lewat video gitu teman-teman ya. Ya terus terang itu sih teman-teman kebanyakan saya begitu sehingga ya spill produk pun saya jarang ya teman-teman. Kebanyakan spill produk paling buku ya. Kalau untuk kan saya dulu ada produk lain ya yang di atas juga ya produk-produk konten itu saya agak-agak ya kalau memang waktunya sudah nggak cukup ya saya nggak membahas itu gitu. Yang penting saya udah spill produk satu dua ya. Walaupun sih sebetulnya harus juga bahas spill produk yang lain gitu nggak hanya buku tapi ya kalau memang ya sudah waktunya habis untuk edukasi ya setidaknya kan sudah memenuhi syarat untuk spill produk yang ini ya yang buku ya teman-teman ya. Jadi itu sih teman-teman mungkin sebelum saya akhiri ya teman-teman kalau ada yang ditanyakan teman-teman bisa tanyakan ke saya ya. Akan tetapi kalau memang misalnya teman-teman belum bisa tanyakan, ya mungkin teman-teman bisa berpikiran kembali dan kemudian bisa besok ya kita live lagi setengah 10 atau sampai jam 10 apa jam setengah 10 ataupun jam 10 kita mulainya tergantung saya bisanya kapan ya. Kalau tadi kan saya mau maaf jam 10 seperempat ya karena ada kegiatan sehingga saya baru bisa live di jam 10 lewat ya. Nah, jadi di situ teman-teman bisa nanya ya hal-hal yang teman-teman tanyakan mengenai dunia tulis menulis gitu teman-teman.
Demikian teman-teman, mungkin sambil ini apa namanya nunggu teman-teman yang bertanya ya, saya ya sekitar 5 menit mungkin. Kalau ada yang belum ditanyakan ya mungkin bisa tanyakan besok ya. Ya mungkin teman-teman bisa inilah teman-teman kalau kalaupun tidak ada my tulis menulis ya teman-teman ada yang ingin tanyakan di live saya ini apakah alat-alat konten ini kah itu teman-teman bisa tanyakan juga ya teman-temannya ya 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 ini lagi-lagi mungkin teman-teman bertanya ini alat apa ya ini kan sebetulnya rotating display ya. Jadi teman-teman yang mau live ataupun belum live ya bisa pakai alat ini. Kenapa? Ya karena dengan alat ini produk teman-teman lebih bisa dilihat fokus oleh penonton ya. Ya ini seperti saya mau fokus produk ini apa nama Istri Salihah ya novel. Kalau saya taruh di bawah sini tentu teman-teman nggak fokus lihat kan. Tapi karena saya taruh di depan dengan bergerak itu kan teman-teman lebih tertarik untuk melihat ya dan lebih fokus. Nah, seandainya teman-teman punya produk misalnya entah itu apa produk skincare, produk elektronik, produk IT yang kecil-kecil yang bisa taruh di depan teman-teman mau spill ataupun mau tonjolkan produk itu teman-teman bisa lihat di alat ini ya taruh di alat ini gitu. Jadi alat ini juga bisa berputar ini berputar 90 derajat, bisa berputar 180 derajat, bahkan bisa muter 360 derajat ya, bisa belok kanan, besok kiri, kecepatannya juga bisa diatur. Ini ada 3 tombol sih teman-teman di belakang. Jadi ya tergantung teman-teman sih mau yang fungsi apa ya untuk alat ini ya, rotary display. Dan harganya saya pikir juga nggak terlalu mahal ya sekarang. Kalau dulu saya beli masih 60.000 teman-teman, tapi sekarang kayaknya stoknya udah banyak yang habis toko sehingga saya dapat harga paling murah sekarang 89 ya, yang di etalase itu 89.000. Rata-rata sekarang udah di atas 100.000 ya karena mungkin ada kendala import sehingga ya barang nggak bisa masuk sehingga toko akhirnya banyak yang kosong ya. Nah, jadi teman-teman kalau emang merasa perlu beli alat ini rotating display ya bisa langsung segera beli ya. Takutnya kehabisan dan nanti kosong cukup lama juga teman-teman mungkin harus tunggu beberapa bulan baru bisa membeli alat ini gitu. Dan apa saya spill ya teman-temannya biar ada ini biar lebih jelas ya kemudian teman-teman apa namanya kalau memang ini juga ada fungsi lain sih teman-teman ya kan ini kan bergerak ya teman ya apa jadi dibaca oleh kamera sebagai ada gerakan ya. Jadi kan kita kalau baru mulai live itu ya saya pun juga awalnya mengalami itu live suka banyak bingungnya, suka banyak diemnya, banyak gak geraknya. Sementara itu kan ini ya masalah ya ada yang bilang 20 detik kita diem tidak bergerak tidak ada suara itu bisa kena teguran ya dari TikTok ya. Makanya dengan ada alat ini kan setidaknya membantu ada gerakan kan apa namanya ya karena produknya bergerak-gerak jadi ya tetap kamera menangkapnya ada gerakan sehingga kalaupun kita mungkin berapa puluh detik diam tidak ada gerakan tidak tidak ada percakapan karena bingung ya kita masih bisa dibantu oleh alat ini gitu. Sebetulnya bisa dibantu juga tambahannya alat ini ya lampu LED ini gitu kan lampu ini kan teman-teman lihat ya bisa bergerak kan seolah-olah kalau kita berbicara seolah-olah ada gerakan nah itu juga bisa membantu efek gerakan sih dan cahayanya juga bisa diatur ya bisa warna ini ada 3 tombol yang tombol yang bawah adalah untuk ini apa namanya untuk on off matiin yang tengah itu untuk rubah warna teman-teman bisa lihat ya warna-warnanya kan berubah-ubah ya jadi tergantung kita sukanya warna seperti apa ya kemudian yang di atas itu untuk gerakannya bisa dari atas ke bawah ke atas tengah ke atas ataupun atas ke tengah nah itu tergantung kita bisa pilih ya jadi tapi intinya adalah dengan ada gerakan ini yang membuat seolah-olah ada gerakan padahal sebetulnya bergerak itu lampu ya jadi ya bisa membantu teman-teman untuk live selain juga menambah keindahannya ketika teman-teman live ya karena ada lampu ya sehingga mungkin ketika orang lewat tertarik dengan lampu ini jadi nggak jadi skip tapi ya mungkin setidaknya coba untuk masuk room dulu ya masuk room dulu teman-teman dan nanti tergantung kalau memang tertarik dengan topiknya ataupun produk spill mungkin akan agak lama stay ya tapi kalau misalnya nggak tertarik ya mungkin akan left dari room tapi setidaknya dengan alat ini bisa membuat orang yang tadinya scroll stop gitu sehingga mungkin mau coba untuk masuk ke live teman-teman gitu harganya juga nggak mahal kan sekitar 48 sekarang lagi promo nggak salah 43 ya jadi ya teman-teman bisa lihat di etalase sih untuk ini ya apa namanya lampu LED RGB bar. Nah, jadi itu sih teman-temannya 2 alat tambahan sih kalau yang wajib punya kan saya selalu jelaskan kan harus punya tripod sama punya lampu ring light ya karena itu akan membantu pencahayaan
dan juga membuat gambarnya stabil gitu. Dan kalau bisa ditambah lagi dengan mikrofon ya, mikrofon wireless gitu. Walaupun ini tergantung teman-teman ya, harganya kan ada yang 300.000, kalau saya 89, ada yang 190.000. Jadi kalau teman-teman memang perlu, ya itu bisa sesuaikan anggaran teman-teman ya. Tapi ini jelas jauh lebih bagus daripada kita menggunakan hanya mikrofon dari handphone yang ya kualitasnya juga kurang bagus dan kurang sensitif lah ya. Kalau handphone kita kan mikrofonnya tidak dirancang untuk jarak jauh kan. Saya ini bicara dengan mikrofon handphone sekitar 1 meteran gitu. Nah, bayangin kalau teman-teman yang mungkin live-nya lebih jauh lagi, mungkin live-nya ini spill-nya product fashion kan, berarti harus berdiri, harus menunjukkan etalase product fashion-nya. Itu kan akan cukup lebih jauh, bisa 2 meter, 3 meter kan dari kamera. Bayangin teman-teman, suaranya kan seperti apa gitu, tidak jelasnya gitu. Apalagi teman-teman live-nya di luar ya, yang banyak kebisingan di pinggir jalan misalnya ya. Kebisingan itu tidak bisa diredam gitu ya, kalau dengan setiap hampir semua mikrofon wireless itu punya alat peredam ini keributan, sehingga kalau kita live di jalan, pinggir jalan, yang masuk adalah suara kita, sementara suara mobil lewat, suara orang lewat itu tidak masuk ke kamera kita. Makanya itu dua alat itu tripod dan ring light dan juga mikrofon itu adalah alat yang menurut saya sih wajib punya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nambahkan lagi, itu tadi dua alat ini sih lampu LED ya, sama rotating display ya, display putar itu sesuatu yang teman-teman sih bisa ditambahkan kalau perlu ya, terutama teman-teman yang masih belajar untuk live ya. Jadi ya masih banyak diemnya, masih banyak nggak bergeraknya gitu, sehingga ada resiko untuk nantinya terkena pelanggaran gitu ya, kalau teman-teman tidak banyak gerakan, tidak banyak suara. Kalau nggak salah tuh diam 20 detik aja itu udah kena teguran ya, ataupun kita tidak bergerak 20 detik gitu. Ya, apalagi kalau lebih, tapi dan itu kan bisa dibantu dengan gerakan dari ya tadi rotating display dan juga lampu LED. Ini bisa bantu teman-teman supaya ya setidaknya mengurangi resiko lah ya. Jadi itu sih teman-teman, kurang lebih teman-teman bisa pertimbangkan ya alat-alat konten yang ya setidaknya membuat live teman-teman lebih menarik ya. Apalagi kan sekarang mau ada katanya nggak tahu lah perkembangan seperti apa gitu kan, yang kemarin ribut-ribut dari peraturan pemerintah kan mengenai sosial commerce dan lain-lain gitu kan, yang bisa jadi alat-alat itu nantinya kan semakin mendukung. Kenapa ya? Karena mungkin situasi akan berbeda kan, situasi mungkin pembuatan konten, situasi live itu bisa jadi berubah gitu. Berubahnya mungkin cukup banyak yang ya kita kalau tidak bisa antisipasi kan, kita mungkin agak gagap ya, mungkin bisa kita kehilangan momen. Nah, mungkin alat-alat yang kita punya bagus ya, setidaknya itu bisa membuat kita lebih bisa survive ya teman-teman, bisa bertahan dari ya gonjang-ganjing e-commerce dan sosial media gitu kan, yang kita sampai sekarang belum tahu akan seperti apa nih. Nah, ini kan baru aturannya baru keluar kan. Kalau aturan baru keluar biasanya ada masa penyesuaian berapa, sebulan 2 bulan. Nah, gitu kan. Kita perlu antisipasi dengan ya kita mempunyai peralatan konten yang baik, peralatan live yang baik, sehingga ya kita bisa ya nanti apapun yang terjadi kita bisa lebih dengan persiapan baik, kita bisa lebih survive lah. Ibaratnya kalau kita ada bencana, kita sudah siap untuk menghadapi bencana. Ketika terjadi bencana beneran ya kita sudah lebih siap daripada kita tidak punya peralatan untuk menghadapi bencana kan. Kita justru ketika ada bencana baru cari peralatannya, itu bisa jadi akan membuat situasinya kita malah akhirnya ketinggalan gitu kan. Masih mending ketinggalan. Nah, kalau kita misalnya ini banjir, kita malah akhirnya hanyut oleh banjir kan, malah kita nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Itu sih teman-teman ya, sekedar obrol-obrol santai aja lah sambil nunggu ini ya. Udah 1,5 jam sih ya, sampai nunggu 1,5 jam, hampir 1,5 jam ya kita live ya. Kita ini ya ngobrol-ngobrol santai. Itu sih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang komentar yang udah lebih advance dari saya untuk live, ataupun mungkin justru udah lebih lama, ya bisa kasih masukan ataupun saran ya. Karena saya live juga baru 1,5 bulanan ya, belum lama sih. Bahkan akun saya juga aktif baru 2,5 bulan ya. Jadi ya mungkin teman-teman yang lebih ahli sehingga bisa lebih memberikan masukan ya teman-teman ya. Kalau mungkin bisa kasih kolom komentar gitu.
Oke teman-teman, kalau emang ini ya sudah apa namanya menurut teman-teman boleh ditanyakan, nanti bisa teman-teman besok tanyakan di live besok ataupun juga nanti di video saya yang masuk ke beranda teman-teman bisa tanyakan apapun terkait dengan dunia terus menulis ya. Insya Allah ya saya dengan pengalaman saya menulis 20 buku, alhamdulillah ya bisa nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua gitu. Demikian teman-teman, demikian saran dari saya, maaf, live dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, baik itu tadi mengenai materi live maupun juga mengenai yaitu alat-alat konten yang tadi saya sarankan ya teman-teman untuk miliki, terutama nanti menghadapi ketidakpastian situasi yaitu pemisahan antara e-commerce dengan sosial media ya yang mungkin akan teman-teman terutama teman-teman yang serius untuk di TikTok baik itu sebagai content creator atau sebagai affiliator teman-teman bisa lebih siap kalau mempunyai alat-alat yang lebih siap gitu. Demikian teman-teman sedikit dari saya semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.